Anda kembali di Indonesia Morning Show, adanya uang fisik Republik Indonesia. Ini sebabnya sebagai generasi Indonesia masa kini dan juga masa depan mungkin ya, kita wajib nih cinta rupiah, ya nggak, Men? Nah, bagaimana sih caranya kita mencintai rupiah? Kita akan berbincang dengan Pak Decimus, Direktur Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Selamat pagi, Pak Decimus. Selamat pagi. Luar biasa nih kita ngomongin tentang cinta rupiah, karena kita semua sebenarnya cinta rupiah. Tapi sebenarnya cinta rupiah itu seperti apa, terus kita ingin tahu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang rupiah yang beredar saat ini gitu kan, memang waktu 2016 ya Pak, itu kan pertama kali diterbitkan yang uang baru itu kan. Iya. Sebenarnya saat ini kondisinya di masyarakat yang beredar sudah berapa banyak sih Pak? Sampai saat ini rupiah itu sekitar lebih dari 600 triliun. Okay. Dia berfluktuasi setiap bulan. Dalam periode-periode seperti sekarang itu sekitar 600 belasan triliun. Okay. Tapi ketika dia mendekati Lebaran, pada saat orang banyak membutuhkan uang tunai, itu dia bisa mencapai mendekati 700 triliun. wow. Okay. Jadi pertumbuhannya itu sekitar 9-10% per tahun. Itu inline dengan perkembangan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi 5%, inflasi 3%, terus kita siapkan cadangan 1%, nah, segitulah kira-kira tambahan uang yang harus kita cetak setiap tahun. Setiap tahunnya berarti terus bertambah. Iya. 700, 800, kita 1% aja minimal ya. Kita kayak ngarep ya. Tapi saya pengen nanya Pak, Iya. kan selalu pastinya pengembangan dari Iya. koin, dari kertas, sampai dulu sempat plastik. Iya. Nah itu kalau yang sekarang kualitas fisiknya seperti apa Pak kualitasnya? Iya, kita menetapkan kualitas minimum. Kita ada standar di uang itu namanya sesuai level. Sesuai level angkanya 8. Skalanya 1 sampai 16. Jadi mudahnya skala 1 itu adalah kondisi uang paling jelek, paling lusuh. 16 itu adalah kondisi uang paling bagus, menyerupai uang baru maksudnya. Iya. Nah, itu kita tetapkan ke bank bahwa standar minimum ada 8. Jadi paling nggak di tengah-tengahnya. Oh, oke. Kemudian kami secara berkala terus melakukan pengecekan ke masyarakat dengan survei. Survei apakah mereka mudah mendapatkan, apakah mereka puas dengan kualitas fisiknya. Oke, berapa lama itu Pak dilakukan surveinya? Setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan Ya, sekali. kami ingin memastikan bahwa masyarakat puas dengan uang. Secara agregat, itu kita hasil survei terakhir menunjukkan bahwa kita sedikit di atas standar yang kita tetapkan, kita 8. Untuk uang pecahan besar 20.000 ke atas itu 9. Untuk pecahan kecil itu 7, sedikit di bawah 8. Oke, rata-ratanya gitu ya Iya. Pak ya? Jadi uang pecahan kecil memang sedikit di bawah karena dia frekuensi perputarannya lebih cepat. Iya, Jadi dia lebih cepat lusuh. Oke, dan juga biasanya nyimpannya tuh ya Pak ya di mana-mana ya kan? Di nyimpannya, sini lah, di iya, sini itu. lah. Nah itu kalau itu udah karakter bangsa kayaknya. Tapi ya. jangan sampai gitu Aduh, masukin. jangan dong, ya kan. Nah, kalau itu kan memperlihatkan karakteristik Indonesia. kebiasaan. Nah, betul kan kebiasaan. Iya. Kalau boleh tahu, emang karakteristik Indonesia seperti apa Pak? Kalau selama bertahun-tahun ini? Iya, cara memegang uang itu tidak bisa lepas dari budaya. Persisnya kebiasaan masyarakat. Nah. Mungkin pada awalnya, misalnya kalau di daerah-daerah tertentu itu uang supaya nggak terbang dibasahin dulu. Aduh, ada Pak yang seperti itu? Iya, supaya nggak diterbangin angin dibasahin dulu. Di warung-warung di pasar-pasar tradisional. Iya sih, bener sih. Tadinya mungkin untuk pertimbangan itu, tapi lama-lama itu menjadi mitos. Kalau nggak dibasahin nanti nggak rezeki gitu. gitu. Ya, itu. Aduh, Jadi padahal itu- dibasahin tuh bisa bikin jadi ini ya, rusak ya. rusak. Bisa cepat rusak, dibasahin, dicoret, di stapler. Oke. Nah, tapi tentunya kita tetap mengupayakan supaya kebiasaan kebudayaan, persisnya tadi kebiasaan tadi itu akan membaik. Itu sebabnya kita menyasar generasi muda. Kalau yang sudah ya, kita tetap berusaha melakukan edukasi. Tetap ya Pak ya, tetap sosialisasi. berusaha tetap. Tapi target grup yang harus kita bina dari awal itu adalah generasi muda. Oke. Dan itu nggak bisa lepas dari pelajar dan mahasiswa. Bener, millennials betul, ini. Tapi kalau misalnya gitu ya Pak, kita kan juga keluar di luar sana gitu pasti menggunakan uang cash atau uang rupiah itu gitu. Iya. Dan kalau misalnya kita ketemu yang kondisinya tuh buruk banget gitu Pak. Saya juga kadang-kadang kadang-kadang saya aduh malas nih kalau masukin ke dompet gitu kan. Iya. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita dapet yang waduh Iya. gitu bentuknya? Iya, uang yang buruk kondisinya itu kan bisa dibagi dua lah mudahnya. Lusuh, tadi yang skala 1 sampai 16 tadi, atau rusak.
Rusak. Iya betul. Ada juga rumahnya kebakaran, itu kan uangnya rusak. Iya. Atau tidak sengaja terpotong pada saat dia bekerja. Nah, kalau untuk uang lusuh, itu masyarakat bisa menukarkan ke bank. Oke. Sepanjang ciri-ciri keasliannya masih bisa dikenali. Ya, soal level 8 ke atas tadi lah. Nah, tapi kalau uangnya udah sangat lusuh, apalagi rusak, itu bisa datang ke kantor kami, Bank Indonesia. Kita punya kantor di seluruh Indonesia, ada sekitar 45 kantor. Kenapa itu datang ke Bank Indonesia? Karena kami punya peralatan yang lebih detail, bisa mengecek keaslian uang itu. Oh, oke. Tapi nggak boleh kalau saya datang bawa 20.000, saya minta tukarkan 100.000 gitu, nggak boleh ya, Pak? Itu asal 20.000-nya 5, itu namanya nuker ya. Emang disangka warung mungkin ya. Tapi memang banyak ya Pak ya, betul. Kayak kalau saya sih pernah kasus yang paling menyedihkan gitu. Ada yang curhat gitu kan, ada yang ditulis. Iya, kadang ada ya kan. nomor telepon. Kalau dulu bandel-bandelnya biasanya nih, kalau kita lewat tol tuh, sekalian aja nih, sekalian buat bayar tol. Biasanya gitu. Sekarang Dia isi habisin. tol sekarang semuanya. Nah, ya kan. Nah, kalau yang saya pengen tahu, kan rusak tuh bermacam-macam ya Pak ya. Iya. Berarti kan harus dikeluarin, bikin Iya. lagi yang baru. Apa yang sudah dipersiapkan Bank Indonesia untuk ketersediaan uang sedemikian Iya. banyaknya? Jadi untuk cetak uang itu kita melakukan persiapan yang panjang. Ada 7 tahapan di Bank Indonesia. Tahapan untuk persiapan pencetakan uang itu adalah tahapan di perencanaan. Jadi kami lihat dulu perkembangan ekonomi makro, kita diskusikan dengan pemerintah berapa tadi pertumbuhan ekonominya, berapa inflasinya. Kemudian kita hitung, dengan perkembangan ekonomi sekarang sekian, berarti berapa uang yang harus kita cetak. Oke. Ya, jadi kemudian ditambah cadangan tadi. Iya. Nah, kemudian uang itu kita adakan kertasnya oleh Bank Indonesia. Kemudian kita serahkan ke Peruri untuk dicetak menjadi uang. Nah, Peruri kemudian mencetak uang itu. Mereka akan melakukan pencetakan sejumlah kertas yang kita kasih. In case misalnya mereka tuh ada kelebihan kertas, mereka harus mengembalikannya ke Bank Indonesia. Baiklah. Jadi prosesnya begitu detail dan accountable. Oke, kita akan bicara lagi lebih jauh begitu ya Pak, mengenai cinta rupiah itu seperti apa. Perbincangan ini akan kami lanjutkan seusai pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Indonesia Morning Show. Kita kembali di Indonesia Morning Show dan kami masih membahas gerakan cinta rupiah. Ini beneran cinta uang rupiah yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Dan saat ini masih bersama Pak Desimus, Kepala Grup Kebijakan Pengelolaan Uang, Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Nah, ini banyak banget yang pengen kita tanyain Pak. Ini kalau saya nih ada satu pertanyaan tentang ini Pak. Kalau udah ketemu yang sobek, yang diselotip, di hektar, strapless, terus ada curhatan Pak di dalamnya, itu apakah masih sah menjadi alat pembayaran? Kayaknya Om Mes doang dapat curhatan deh. Saya biasanya dapetnya cuma nomor-nomor telepon gitu. Oh, ini kode biasanya. Mungkin kembalian dari taksi atau apa, hai Mbak. Halo, boleh. Itu gimana tuh Pak, apakah masih sah sebagai alat pembayaran dan apa yang harus kami lakukan jika menemukan hal itu? Itu berarti kita bicara mengenai uang rusak ya. Uang rusak itu ada yang minor, ada yang mayor gitu. Nah, kalau kerusakannya itu pada prinsipnya kita mengganti sepanjang ciri-ciri keasliannya ada 11 ciri-ciri keaslian uang itu. 11? Iya, 11. Iya. Itu masih bisa dikenali. Tapi nggak usah khawatir, bukan berarti ini 1, 2, 3 harus. Kalau 3 dari 11 itu bisa dengan mudah. Oh, begitu. Ya, artinya itu hanya untuk saling mengkonfirm, mengcross check I see. supaya tidak terjadi pemalsuan. Oke. Nah, jadi itu prinsipnya Bank Indonesia tidak melakukan perlindungan terhadap masyarakat terhadap uang-uang yang rusak. Oke. Kalau memegang dan ingin menukarkan silahkan ke bank. Tapi kalau bank karena rusaknya sudah mayor ke Bank Indonesia. Oke. Nah, bagaimana patokan untuk melakukan penukaran uang rusak itu? Uang itu kalau dia masih di atas 2/3 ukuran aslinya, itu pasti kami ganti. Jadi dia tadi asli kan? 2/3. Kalau dia di atas 2/3 itu pasti kami ganti. Tapi kalau kurang dari 2/3 uang kertas itu tidak diganti.
ganti. Oh begitu. see. Maksudnya apa? Maaf, hilangkah? Fisiknya. Hilang, Atau kepotong hilang? misalnya. Oh berarti kalau Ya, misalnya kalau masih in case ada kepotong. potongannya, Iya, masih itu bisa? boleh. Kalau kebetulan nggak sengaja kepotong, itu nomornya di kiri dan di kanan masih sama, itu pasti diganti 100%. Oh, baiklah. Kalau kepotong sompel gitu hilang masih di atas 2/3 itu pasti diganti 100%. Oh. Maaf Oke, Pak, kalau ada seperti minimumnya nggak kalau misalkan nukerin? Misalnya tiba-tiba kesana, Pak, saya mau nuker 2.000, Iya. 2.000 sobek. rupiah. Ada minimumnya atau memang? Nggak ada. Oh, tidak ada? Iya. Kalau khusus untuk uang rusak, masyarakat bisa datang langsung ke bank atau ke Bank Indonesia untuk melakukan penukaran itu. Oke, saya paham. Berarti emang cinta rupiah ini harus dilakukan untuk benar-benar mencintai fisiknya gitu ya Pak Mencintai ya? fisiknya. Mencintai fisiknya. Jangan sampai tadi seperti yang Omes bilang lah, ada curhatan dan lain-lain. Nah, sebenarnya untuk menjaga si rupiah ini ada nggak sih Pak kiat-kiat Iya. yang memang Nah, harus dilakukan oleh Iya. masyarakat gitu? Kami mensimplifikasinya dalam istilah 5D. 5D. 5 jangan, maaf. Tadi Oke. 3D untuk keaslian. Oke. Kemudian yang untuk 5D. merawat rupiah itu kita 5 jangan. Oke. 1, jangan dilipat, jangan diremas ya. Terus yang ketiga, jangan dicoret-coret, jangan di stapler, ya harus dibolongin gitu. Dan terakhir jangan dibasahi tadi. Nah itu apa namanya 5 jangan. Kalau misalnya itu tuh, saya kira budaya tersebut apa keinginan kita untuk 5 jangan itu bukan berlebihan. Iya, kita simpel lihat, ya. kita lihat kita bagaimana kita memperlakukan uang dolar misalnya. Iya, iya, iya. Hati-hati sekali kan. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama untuk uang rupiah? Itu sama. Padahal rupiah itu adalah simbol kedaulatan negara kita. Nah, itu Jadi yang kita- harus dicatat ya. Iya, itu simbol kedaulatan negara kita. Kenapa kita tidak merawatnya? Di samping tentunya kalau kita merawat, berarti kita juga menghemat uang negara kan? Iya. Untuk pembangunan, untuk keperluan yang lain. Betul, betul. Iya. Saya suka itu tadi yang kedaulatan. Apalagi kan di dalamnya itu kan ada gambar-gambar pahlawan. Itu kan Iya. penghormatan kita juga, Penghormatan, ya kan, iya, kepada para terhadap pahlawan. kebudayaan kita di Betul, belakangnya. kebudayaan. Seni tari kita, Waduh, macam-macam. itu udah dibuat seindah mungkin sedemikian rupa. Sekarang waktunya kita untuk menjaga nih, mungkin yang Benar. suka ngebasahin, ya insya Allah rezeki nggak akan kemana ya. Benar. Nah Pak, tapi kalau misalnya kita bicara lagi mengenai apa yang sudah digerakkan di masyarakat gitu, kita bicara mengenai cashless society juga, Iya. di mana semua non tunai sekarang. Tapi memang program dari Bank Indonesia ini cinta rupiah dalam bentuk fisiknya. Nah, bagaimana menyelaraskan Iya. kebudayaan itu dengan cashless society ini, Pak? Iya. Itu bukan suatu hal yang Berbeda. bersaing. Itu bisa sejalan. Artinya begini, kalau kita pakai uang itu ya tentu kita tidak bicara mengenai transaksi yang besar ya. Betul. Kalau udah katakanlah lebih dari 250.000 atau 500.000, kan lebih simpel pakai Betul. kartu. Jadi itu berjalan. Tadi kita mau rupiah untuk menghemat pencetakan uang, uang. ya, karena itu tidak murah. Kita pakai uang tunai non tunai pun itu juga menghemat uang. Artinya instead of kita tadi mencari harus mencetak uang untuk transaksi tadi, dengan non tunai berarti ada sekian lembar yang nggak usah dicetak. Itu iya, menghemat iya, juga. iya. Iya. Oke, ada sekian juga yang terawat begitu akhirnya Ada yang nggak keluar terawat, ya. iya. Oke, dan terkait dengan kampanye Gerakan Cinta Rupiah, Bank Indonesia menggelar workshop BI Goes to Campus 2017 ini ke 6 kota besar di Indonesia, Iya. yang Samarinda, Yogyakarta, Manado, Surabaya, Bali, dan juga Padang. Nah, BI Goes to Campus juga hadir di Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Acaranya digelar pada tanggal 3 dan 4 November lalu. Seperti ini nih serunya, kita lihat bersama-sama. Harus ikut nanti itu 150 juta kompetisinya. mungkin uangnya fisik langsung. Wah, karena cinta rupiah. Nah Pak, ini acara BI Goes to Campus. Iya. Tinggal berapa kota lagi, apa Iya. harapannya dan kedepannya dampaknya ingin seperti apa yang dibangun oleh Bank Indonesia sih? Iya. Jadi kami merencanakan dalam waktu dekat ini dalam sebulan ini di 6 kota. Iya. Yang sudah jalan itu di 2 kota, di Iya. Samarinda dan Jogja. Jogja. Jadi nanti akan lanjut juga ada di Surabaya, Bali, Manado, dan Padang. Yang kami sasar adalah generasi muda. Jadi seperti yang kami infokan tadi bahwa generasi yang sudah oke, kita tetap berusaha memberikan edukasi, sosialisasi. Tapi generasi yang betul-betul yang membela nanti kedaulatan kita yang sebagai rupiah sebagai simbol negara, itulah generasi muda. Ya.
Itu sebabnya kami menggarap betul menggugah kesadaran mereka di level pelajar dan mahasiswa. Nah, kalau untuk yang level pelajar, kita masuk di buku pelajaran. Di SMA sekarang sudah menjadi buku pelajaran. Bagaimana mengetahui keaslian rupiah dan merawat rupiah dan menggunakan rupiah. Nah, untuk yang level mahasiswa, mereka ini generasi milenial seperti Mbak Shanas itu kan, yang melek teknologi, Alhamdulillah. internet gitu. Jadi kami masuk dengan apa yang mereka suka, sambil mengasah mereka untuk mengoptimalkan dunia mereka itu. Makanya ada Hal-hal kontes yang tadi positif. ya Pak ya, kontes dengan vlog kontes tadi. Ya, Oke, thank you banget Pak Decimus yang sudah hadir. Artinya kalau misalnya memang kita mau mencintai rupiah, ini juga bisa kita wujudkan dengan ikutan kontes tadi dan mendapatkan rupiah lagi loh. Betul. Nah, makanya nih besok 17 dan 18 November Bank Indonesia akan goes to campus Universitas Samratulangi di Manado, Sulawesi Utara. Jadi harus pada datang. Apa Pak mau ditambahkan? Iya, ingat cinta rupiah, bela negara tanpa senjata. Bela negara tanpa senjata, itu yang penting. Selain itu juga yang penting Bank Indonesia juga menggelar blog dan video competition dengan tema Cinta Rupiah. Nah, bagi Anda nih yang mau ikutan kontes video kreatif, caranya buat video atau tulisan dengan tema tersebut, lalu kirim langsung ke cintarupiah.id. Nah, hadiahnya ratusan juta rupiah. Dan kompetisi ini terbuka untuk umum dan juga profesional. Kita juga mau ikutan. Bagaimana cara lengkapnya? Kita akan langsung cek nanti di cintarupiah.id. Nah, perbincangan kita dengan beliau sudah selesai. Terima kasih banyak Pak Decimus. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Indonesia Morning Show.